Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut ini sebuah cuplikan video santai yang mana ketika itu kami musyawarah dengan teman-teman Arimatea generasi awal, yang mana ketika itu kami membahas tentang aksi-aksi Arimatea dalam penanganan kasus pemurtadan di tanah air. Ini kita tiktokan ya dengan ada Ustadz Jumsar, ada Ustadz Sigit ketika kita kumpul di Yogyakarta. Mungkin ini bagus juga untuk disimak teman-teman, bagaimana aksi-aksi penanganan pemurtadan di lapangan dengan metode menggunakan ilmu intelijen Islam. Maka penting kalau kita bisa mempelajari sedikit ilmu tentang intelijen Islam. Oke, itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kumpul hari ini. Inilah wajah-wajah di Arimatea yang mana generasi awal ya. Nah, kali ini kita pengen nostalgia bercerita tentang Arimatea Undercover atau Arimatea Investigation. Ini kebetulan Mas Jumsar ini ketua tim investigasi di Arimatea. Mas Sigit dulu, sekarang wakil sekjen, dulu adalah sekjen di Arimatea, sekarang saya di sekjen Arimateaan. Nah, Mas, kita mau cerita nih. Saya kalau dibuatkan buku atau dibuat filmnya tuh keren. Nah, kita cerita nih ketika kita udah berapa kali nih waktu tim di lapangan. Tim di lapangan ya, kalau kami sih baru pertama kali ya, yang kasus yang di Bandung aja yang laporan pemurtadan itu. Kita tim ya. Ya, kerja tim. Kalau di Makassar sih alhamdulillah ada beberapa kasus. Saya sama Ustadz Jumsar ini ketika di Bandung habis ngisi acara, habis acara 212, kita besoknya ngisi acara di Bandung. Begitu habis acara, ada orang lapor, anak adik saya dimurtadkan. Kami sudah lapor lembaga dakwah tapi sudah 4 bulan tidak ada penanganan. Tolong Ustadz dibantu. Malam itu langsung kita buat tim. Malam ini juga bergerak. Woi, keren itu. Wah, gimana caranya? Kumpul, Arimatea kumpul berapa orang? Ayo, kita datangi dulu orang tuanya. Ternyata si kakak ini sedang nggak akur sama si orang tua itu kan. Waduh, kita buat dia Nggak akur akibat ada salah seorang keluarganya yang murtad ya. yang murtad. Bapaknya nyalain dia nyalain bapaknya. Saling nyalahkan. Nah, saling nyalahkan. Akhirnya kita damaikan malam itu, nangis. Kita sebagai tim pendamai juga nangis. Saya, ada Mas Koco, nangis kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan ini keberkahan. Besok kita turun ke lapangan, Bapak sebagai ujung tombak. Wah, alhamdulillah. Melacak keberadaan Melacak. mualaf ini. 4 bulan tidak nongol, ya. 4 bulan Mas, nggak nongol. Oh gitu ya. Hilang. Nah, tiba-tiba, subhanallah, besoknya itu langsung kita datang ke rumah misionaris yang kebetulan juga adalah bosnya di kantor. Pasti dia tahu di mana letak anak ini. Maka bapaknya langsung bentak, pokoknya kembalikan anak saya. Saya nggak mau tahu, besok kembalikan anak saya. Kalau nggak saya lapor polisi, saya lapor FPI, dia bilang. Nggak tunggu lama, nggak tunggu besoknya, langsung 1 jam kemudian nongol anaknya itu. Coba. Dan pulang ke rumah. Nah, cara-cara seperti ini cara praktis, simple, tapi punya nilai pressure kepada oknum ya yang menyembunyikan anak bapak tersebut. Alhamdulillah berhasil ya. Seru juga ya. Ya. Tim ada yang di sana pegang kamera, wah di Ring setiap satu. pojok ring satu, waduh pokoknya kayak film FBI. Ya, dan alhamdulillah pihak keluarga berterima kasih datang ke tempat kami di masjid. Hari itu juga kami langsung pulang. Jadi alhamdulillah nangani kasus 1 hari langsung pulang, selesai. Nah, Itu hari ada dari Bali, Makassar, Malang, Jogja ya. kumpul semua. Habis pulang 212 soalnya. Nah, Allahu Akbar, alhamdulillah. terus kisah lain di mana? Makassar gimana? Makassar sih yang ya, Yang nyelamatin orang itu gimana? ya banyak sih kasus termasuk yang kasus yang sangat menarik sih ya kasus Peter Jongren itu. Peter Jongren yang semua orang diundang. Semua orang diundang, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Nah itu seru karena
kita lihat di seluruh kota Makassar sudah terpasang semua iklan, spanduk sampai neon box semua di ini. Wah, sewa semua. kok ada yang aneh ini kita lihat di kota Makassar kok rame banget. Nah, setelah kita telusuri informasi pas teman-teman ada dari pernah di Jogja juga Mas ya yang pernah itu. Kita juga bisa gagalkan waktu di Jogja itu. Nah, 2007 di Jogja. 2000 berapa? 7 ya? 2007. Lupa saya. pengalaman teman-teman di Jogja itulah yang wah ini Peter Yongren ini. Itu ya malah judulnya Festival Persahabatan. Nah, alhamdulillah dapat info dari teman-teman pusat ada bukunya ya, memenangkan di wilayah musuh. Nah, alhamdulillah, waduh ini enggak beres ini. Alhamdulillah kami akhirnya mengundang teman-teman seluruh ormas di Makassar untuk menghadap ke MUI. Dan disitulah di MUI kami presentasikan tentang apa dan siapa sebenarnya ini Peter Yongren. Nah, alhamdulillah mereka tahu, oh ini ya, ini salah satu, mohon maaf ini salah satu gerakan pemurtadan yang terselubung dengan melalui pengobatan. Iya. Nah itu tentunya kami tidak tinggal diam. Ya oke lah kalau persoalan lain mungkin kami ini persoalan akidah loh, persoalan akidah hitam putih. Ya mohon maaf ini endingnya surga neraka ini. Makanya kami Arimatia sangat tergerak kalau urusan akidah Ustaz ya. Gimana ya Ustaz ini? Iya. Ya memang harus begitu ya. Kalau itu sudah urusan akidah ya taruhannya adalah dunia akhirat kan. Iya itu. Kita harus serius itu untuk menangani dan juga mengeksekusi ya. Nggak main-main sih ya. Iya. Ya mohon maaf surga neraka kali ya. Iya. alhamdulillah berhasil. Nah itu alhamdulillah. Dan ini juga satu momen yang ingin kami sampaikan bahwa sebesar apapun dan seberat apapun kuncinya silaturahim uhuwah, kekuatan umat ini. Ini yang kami berpesan bahwa persoalan umat hari ini ya kita tidak bisa selesaikan masing-masing lah. Satu yang ingin kami pesan melalui kesempatan kali ini, mari saling bersinergi, saling memperkuat potensi umat yang sangat dahsyat ini. Insya Allah seberat dan sebesar apapun tantangan ke depan, tentunya satu kata kunci, sinergi. Oh, Masya Allah. betul itu. Insya Allah. Ya. Kita hitung tuh di Makassar cuma 5 orang Arimatia, tapi bisa menggerakkan semua ormas itu. Kenapa? Karena sinergi tadi ya. Sinergi. Jadi kembali lagi ya sinergi, bahwa kemudian juga kami mengajak, yuk pedulilah untuk gerakan-gerakan pendangkalan akidah ini. Ini sangat urgent ini, sangat urgent masalah akidah Satya. Iya. Betul. Apalagi saat Jadi ini. kalau kita bicara pendangkalan akidah ya banyak modus ya. Tadi salah satunya kamuflase ya, festival persahabatan ternyata di dalamnya berisi pemurtatan ya, secara tidak langsung. Itu kan sangat berbahaya bagi umat ya, khususnya saudara kita yang muslim ini Mas Junsar ini. Dan sampai saat ini terus berjalan itu sebenarnya ya. Dan mungkin sampai modus-modus seperti itu ya. Itu ya, jadi begitu Mas Iwan ini. Kita harus banyak risau ini tentang masalah umat ini ya. kerisauan mari. Iya. Sebagaimana Rasulullah ya, siang malam merisaukan, memikirkan tentang umat. Bagaimana orang belum bersahadat, bagaimana Yahudi belum bersahadat. Dipikirkan Rasul sampai ke ujung pelosok sana. Nah, kita ini alhamdulillah ada organisasi, walaupun SDM-nya terbatas, tapi kita tetap risau mikirkan umat. Dan yang perlu diingat kawan-kawan sekalian, ya, dakwah kita ini dakwah di pelosok dimanapun kita berdakwah, walaupun terbatas keilmuan kita, tapi yang penting kita mau bergerak. Banyak loh yang bisa kita lakukan, walaupun kita bukan basic agama, tapi karena panggilan hati datang ke sana, ngobrol sebentar dengan pendeta atau misionarisnya, alhamdulillah. Sebagaimana kita pernah di Makassar di atas puncak Gunung Malino, Borongbulo, desa Borongbulo, yang mungkin digelari Kampung Murtad. Di situ 150 kakak murtadnya infonya kan, tapi udah lama dia bilang. Sudah generasi ketiga kali ya. Tapi neneknya, bapaknya yang kita temui anaknya. Jadi itu bantuan melalui ya, seorang ustadz di sana. Iya, bantuan info dari teman-teman dai pelosok. Nah, sebagian murtad ya bantuan
pertanian, alat pertanian, bantuan hewan ternak apa itu. Melalui itu mereka ini. Jadi udah murtad bingung ya, istilahnya udah merasa gimana ya, itu sebuah kebenaran, tapi akhirnya begitu kita datang ke sana kita goyang sedikit akidahnya, goyang bener. Subhanallah. Kita datang ke sebuah rumah, mau nggak dialog, diskusi. Ini ada ustadz dari kota datang, mau nggak diskusi lintas agama? Dia mau, misionaris muda datang. Wow, masuk satu rumah itu mungkin ada 50 orang kita. Rumah panggung kan di mana, di Makassar kan rumahnya kayak gini, kayu luas, rumah panggung. Wah, di situ diskusi. Kita bawa satu kristolog sama misionaris. Wah, kita jadi penonton gitu. Bagus diskusi gitu kan. Misionaris sampaikan Islam tuh begini. Wah, dibantah semua pakai dalil-dalil Alkitab. Terakhir si misionarisnya udah mau masuk Islam, ditawarkan karena semua terbantahkan, bahkan dia nggak bisa jawab tentang ketuhanan Yesus. Nah, akhirnya mau masuk Islam? Enggak, saya tetap di Kristen. Ya sudah. Dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Udah. Kristolognya langsung peluk dia, dipeluk, namanya Mas Koco, dipeluk. Setelah itu pulang, subhanallah, besok kita pulang, 2 hari kemudian diumumkan dari sana, keluarganya itu ada yang masuk Islam, adik kandungnya. Padahal dia mendengarkan di kamar sebelah, kan rumah kayu itu kan kedengaran kalau di sebelah itu. Ada yang monitor dari kedengaran sebelah di sebelah. dinding. Adiknya yang masuk Islam. Alhamdulillah kasih hidayah di situ. Hidayah, yang penting kita buat dulu. Kita nggak tahu hidayah turun kemana kan. Penting buat dulu. Dan pesan kami ya, melalui waktu yang sangat berharga ini, ya perlulah kita risau saudara-saudara kita mungkin dimurtadkan di pelosok-pelosok sana. Cuma kami melihat sebenarnya nih, saudara-saudara kita bisa murtad, pindah agama, terus terang ya bisa juga mungkin kesalahan kita juga, Ustadz ya, yang tidak datang membimbing, membina. Nah, pertanyaan kita, misalnya kita mendapat kasus pemurtadan, saudara kita di pelosok dimurtadkan, ya coba tanya sama diri sendirilah, coba pernah enggak kita ke pelosok, pernah enggak saya ke pelosok menjumpai saudara-saudara kayak muslim, mungkin di sana menderita, melarat. Pertanyaan sebenarnya kalau ada murtad, apa yang sudah kami lakukan ini? Apa yang kami lakukan? Sudahkah pernah kami menengok saudara kita? Ya, mohon maaf karena kita tidak datang merangkul mereka. Akhirnya orang lain yang datang merangkul. Kita tidak pernah membantu mereka. Akhirnya orang lain yang datang membantu. Jadi melalui kesempatan kali ini juga kita menyikapi kasus ya saudara-saudara kita yang murtad. Ya, mohon maaf bisa jadi kita juga turut ambil bagian dalam karena ya hari ini cobalah kita selalu introspeksi muhasabah sama diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan, pernahkah kita masuk ke pelosok gunung sana menemui saudara-saudara kita, itu yang kami betul. Inilah salah satu motivasi keterpanggilan kita.